warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai gerak parabola. Namun sebelumnya, kita harus mengingat terlebih dahulu tentang materi sebelum bab ini, yaitu, ada yang masih ingat tentang apa? Ya, tentang gerak lurus. Oke ya, gerak lurus itu merupakan gerak satu dimensi, di mana gerak lurus ini dibagi atas GLB atau gerak lurus beraturan dan juga GLBB gitu ya, gerak lurus berubah beraturan. Nah, kalau gerak lurus beraturan ini artinya gerak lurus yang memiliki kecepatan konstan. Jika kecepatan konstan berarti tidak memiliki percepatan atau percepatan sama dengan 0. Sedangkan GLBB itu artinya gerak lurus yang kecepatannya berubah-ubah secara beraturan gitu ya. Artinya di sini apa? Artinya itu percepatannya konstan gitu. Oke, di GLB kita mengenal persamaan V sama dengan S per T atau S sama dengan V dikalikan T gitu ya. Kemudian di GLBB kita mengenal tiga persamaan yang inti, yang menjadi inti. Apa saja itu? Yang pertama, VT sama dengan V0 plus minus AT. Oke ya, masih ingat? Kemudian S sama dengan V0 kalikan T plus minus setengah AT kuadrat. Oke, yang ketiga yaitu VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2AS. Oke, untuk VT itu artinya kecepatan akhir, V0 artinya kecepatan awal, plus itu menandakan bahwa GLBB itu dipercepat, sedangkan negatif itu menandakan GLBB itu diperlambat. A itu percepatan, T itu waktu. Oke ya, S itu jarak atau perpindahan atau posisi, seperti itu ya. Oke, lalu apa itu gerak parabola? Nah, gerak parabola ini merupakan gerak perpaduan antara GLB dan GLBB, di mana GLB itu nantinya terletak pada sumbu X dan GLBB itu terletak pada sumbu Y. Oke ya, nah berarti jika gerak parabola merupakan gerak perpaduan gerak antara GLB dan GLBB, berarti gerak parabola di sini bisa kita sebut sebagai gerak dua dimensi gitu ya. Oke, nanti dalam gerak parabola kita akan mencari kecepatan awal, kecepatan pada waktu tertentu, posisi atau jarak. Kemudian kita juga akan mencari ketinggian maksimum, jarak maksimum, waktu saat ketinggian maksimum, dan waktu saat jarak maksimum atau waktu saat benda melayang. Oke ya, nah sebelumnya kita harus memahami dulu seperti pada gambar. Kayak di sini saya sudah menyiapkan, di sini terdapat gambar gerak parabola. Nah, di situ terdapat benda pada posisi awal A, kemudian ditendang ke posisi C, gitu ya. Nah, di situ saya akan menjelaskan ketika bola itu ditendang dari posisi semula atau posisi A, di sini dia itu akan mempunyai kecepatan awal gitu. Oke ya, kecepatan awal arahnya kemana? Oke, arahnya ini, yang saya garis merah ini. Oke, ini adalah V0 atau kecepatan awal. Nah, ternyata ketika menendang itu mempunyai sudut terhadap tanah atau terhadap sumbu X gitu ya. Nah, sudut ini atau yang pada layar tertera sudut alfa ini itu merupakan sudut elevasi gitu. Oke, kalau kita ingat saat kita mempelajari vektor, oke, ini diuraikan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Oke, sekarang V0 diuraikan terhadap sumbu X. Oke, berarti ditarik garis putus-putus saja sampai sumbu X. Oke, berarti di sini V0 X karena berada di sumbu X gitu ya. Oke, selanjutnya untuk VOY atau V0 yang ditarik ke sumbu Y, berarti di sini jadinya VOY gitu ya. Nah, nanti
sebelum kita mencari V0, kita harus mencari dulu V0X dan V0Y. Ada yang masih ingat bagaimana cara mencarinya? Ya, ketika kita melihat ada sudut kayak gini, pasti kita akan teringat dengan cos dan sin gitu ya. Oke, sekarang coba kita mulai dari cos. Ada yang masih ingat tentang cos alfa? Oke, untuk cos alfa itu artinya samping dibagi miring. Ketika alfa berada di sini ya, ini alfa. Oke, berarti sampingnya mana? Oh, sampingnya adalah yang ini ya. Ini adalah sampingnya. Berarti V0x itu sebagai samping. Oke, dibagi dengan miring. Miringnya itu sebagai V0 gitu. Oke, berarti kita di sini bisa menuliskan V0x sama dengan V0 cos alfa. Gitu. Oke ya, ini persamaan 1. Oke, temu untuk V0x. Oke, sekarang untuk V0y. Coba kita masukkan sin. Sin alfa sama dengan, oke, ada yang masih ingat tentang sin? Ya, sin itu depan per miring gitu ya. Depannya alfa itu apa? Oh, ternyata depannya alfa kan yang ini. Oke ya, yang garis putus-putus ini. Nah, garis putus-putus ini adalah V0y. Oke, paham? Sejajar ya ini. Berarti garis putus-putus ini adalah V0y. Oke, V0y ditulis per apa? Per miring tadi. Per miringnya apa? Oh, miringnya V0. Oke, kita tulis V0. Sehingga di sini kita dapat menuliskan V0y sama dengan V0 sin alfa. Gitu ya. Oke. Kita berarti sudah ketemu mencari V0x dan V0y. Nah, bagaimana cara mencari V0? Oke, berarti ketika kita sudah menggunakan penguraian vektor, berarti V0-nya itu apa? Ya, V0 itu adalah V akar dari V0x kuadrat ditambah V0y kuadrat gitu. Oke, ini untuk V0. Nah, bagaimana untuk mencari arahnya? Tentu mencari arahnya kita menggunakan tan alfa gitu ya. Tan alfa berapa? Tan alfa itu adalah VY per Vx. Mohon maaf, ini karena V0 ya, berarti V0Y per V0X gitu. Oke, ini posisi benda ketika benda itu berada di A gitu. Oke, ketika ditendang ternyata ada kalanya bola itu berada di antara A dan B gitu kan, di sini misalnya. Sebut saja di sini bola itu berada di A1 misalnya gitu ya. Karena antara A dan B, yaudah kita sebut saja bola berada di titik A1 gitu. Oke, nah ternyata berdasarkan penguraian vektor di sini ternyata bola yang berada di titik A1 itu juga berpengaruh terhadap sumbu X dan sumbu Y. Oke, apabila kita garis di sini sumbu Y, kita garis di sini sumbu X. Nah, bola di sini mempunyai kecepatan. Kecepatannya itu bukan lagi kecepatan awal atau kecepatan V0. Jadi ketika bola dilempar di sini, itu memang kecepatannya masih V0 atau kecepatan awal. Tetapi ketika bola sudah melaju semakin ke atas, berarti di situ kecepatannya itu sudah bukan lagi 0. Ya, kita sebut saja sebagai V. Gitu aja ya, V aja ya. Oke. Nah, ternyata V itu ketika diuraikan terhadap sumbu X, oke, di sini berarti di sini apa jadinya? Oh, di sini berarti Vx gitu ya, karena berada di sumbu X. Dan ketika diuraikan terhadap sumbu Y, V itu menjadi Vy. Oke, menjadi Vy. Nah, berapa kecepatan Vx dan Vy? Apakah itu sama dengan ini? Oke, sekarang kita akan menganalisisnya satu persatu. Oke, sekarang perhatikan. Tadi saya sudah menjelaskan di awal bahwa sumbu X itu merupakan GLB atau gerak lurus beraturan. Artinya gerak lurus beraturan tadi apa? Kecepatannya konstan. Oke,
Berarti ketika kecepatannya konstan, artinya di sini Vx itu sama dengan V0x gitu, betul. Vx sama dengan V0x karena kecepatannya konstan ya. Nah, V0x itu tadi apa? V0x itu adalah V0 cos alpha. Gitu ya. Oke. Kemudian, untuk Vy seperti apa? Ternyata untuk Vy ini, oke, sekarang kalian ingat di sini, kalian pernah melempar bola lurus ke atas. Semakin ke atas itu kecepatannya itu semakin melambat atau semakin cepat. Otomatis kecepatannya itu akan semakin melambat ya kan. Nah, nanti saat ketinggian tertentu pasti bola itu akan turun kembali gitu kan. Nah, ketika bola itu semakin melambat, berarti di situ mengalami perlambatan. Ketika mengalami perlambatan, artinya GLBB-nya itu adalah diperlambat. Oke, berarti di sini VY itu menggunakan GLBB diperlambat. Oke, tadi ya 3 rumus yang tadi itu kita ingat untuk GLBB diperlambat. Oke, sekarang untuk GLBB diperlambat, oke, kita ingat dulu di sini bahwa GLBB ini adalah VT sama dengan V0 plus minus GT gitu ya. Karena diperlambat berarti VT sama dengan V0 min GT gitu ya. Nah, karena diperlambat kita menggunakan ini. Nah, yang mana yang menjadi kecepatan akhir? Yang menjadi kecepatan akhir kan ini, VY. Oke ya, berarti VY sama dengan apakah menggunakan V0? Karena di sini VY berarti yang menggunakan V0Y gitu. Min GT. Mohon maaf ini tadi A harusnya ya. Ini A. Oke, berarti menggunakan GT gitu. Nah, mengapa G? Karena gerak parabola itu dipengaruhi oleh gravitasi bumi gitu. Nah, gravitasi itu tarikannya selalu menuju ke bumi gitu atau menuju ke bawah. Sehingga makanya di sini karena geraknya ke atas, makanya gravitasinya negatif gitu ya. Oke, sudah paham? Oke, nah V0Y ini kita bisa uraikan menjadi V0Y tadi itu apa? V0 sin alfa min GT. Oke, jadi VY ini sama dengan V0 sin alfa min GT. Oke, berarti pada titik A1 kita sudah bisa mencari atau kita bisa mendapatkan besarnya V itu apa? Besarnya V adalah akar dari Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat, di mana Vx-nya itu yang ini, Vx-nya itu konstan gitu ya tadi karena berada di sumbu X, sedangkan Vy-nya itu adalah V0 sin alfa min GT gitu. Jadi rumus-rumus yang didapatkan oleh teman-teman kamu yang kemarin sudah dipresentasikan itu asal mulanya dari sini gitu ya. Nah, jadi itulah mengapa tadi saya di awal pembelajaran mengingatkan mengenai GLB dan GLBB. Oke, kemudian ketika bola tadi ditendang itu, pasti bola itu akan mencapai titik tertinggi gitu ya, atau ketinggian tertentu, ketinggian maksimum yang dicapai bola gitu, atau bisa dilihat di sini B gitu ya. Nah, di sini artinya apa? Karena sudah mencapai titik tertinggi, berarti di situ VY-nya sama dengan 0 gitu. Oke. Nah, karena VY-nya 0, di sini dia itu apakah masih punya kecepatan terhadap sumbu X? Ternyata masih. Nah, karena ketika bolanya di sini, arahnya sumbu X itu sana kan? Oke ya, berarti di sini ada Vx gitu. Nah, besarnya Vx itu berapa? Ingat, untuk Vx itu adalah GLBB, sehingga besarnya Vx itu pasti sama dengan V0x gitu, atau V0 cos alpha. Oke ya, jadi jangan bingung, untuk Vx pasti mencarinya menggunakan ini gitu ya, menggunakan V0 cos alpha. Oke, berarti di sini ketika ditanyakan untuk V
pada saat di titik B gitu, atau V kecepatan di titik B gitu. Berarti di sini apa? Ya sudah, langsung saja Vx kuadrat plus Vy kuadrat gitu ya. Karena Vy kuadratnya itu 0 gitu kan di puncak tertinggi, sehingga di sini V sama dengan akar dari Vx kuadrat, atau V sama dengan Vx gitu. Jadi jangan bingung ketika nanti ditanyakan kecepatan di titik tertinggi, kamu langsung cari saja Vx gitu. Nah, Vx itu sama dengan V0x gitu kan. Berarti Vx itu bisa dicari menggunakan V0 cos alpha. Seperti itu. Oke ya. Oke, kita lanjutkan. Di sini. Oke, ketika telah mencapai ketinggian maksimum, bola itu akan turun lagi gitu kan, atau akan kembali lagi ke tanah. Oke, nah kembalinya itu, saya di sini misalkan, berarti di sini posisinya B1 gitu ya. Sebelum mencapai C, bola itu akan mencapai posisi B1 gitu. Nah, menggunakan persamaan apa ini? Ternyata B1 dengan A1 itu sebenarnya sama. Yang berbeda apa? Yang berbeda itu adalah tadi kalau A1 itu gerak lurus berubah beraturannya itu diperlambat, karena semakin ke atas kecepatannya itu akan semakin melambat gitu kan, percepatannya itu akan semakin melambat. Sedangkan B1 di sini ternyata ketika dia turun percepatannya itu akan semakin bertambah gitu kan. Berarti di sini yang digunakan pada posisi B1 di sini nantinya kecepatannya itu adalah kecepatan menggunakan GLBP yang dipercepat gitu. Kita garis dulu, di sini ada sumbu Y dan sumbu X gitu ya. Nah, kemudian di sini arah kecepatannya itu kemana? Ya, arah kecepatannya kan menuju ke tanah, berarti arah kecepatannya itu menuju ke sini. Ini arah kecepatannya. Ini saya perpanjang X-nya. Kita uraikan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ketika arah kecepatannya ke sini atau V-nya ke sini, berarti Vx-nya di sini dan Vy-nya di sini. Ya. Nah, bagaimana untuk mencari Vx dan Vy? Seperti yang tadi saya katakan, B1 itu sama dengan A1. Hanya saja pada B1 ini gerak lurusnya itu dipercepat, sehingga Vx-nya itu Vx-nya itu tetap ya, karena Vx tadi kan GLB. Karena Vx tetap berarti Vx sama dengan V0x sama dengan V0 cos alpha. Sedangkan Vy-nya itu adalah sama dengan ini yang A1, berarti V0y plus GT gitu ya, plus. Dia menuju ke bawah, artinya dia itu menuju gravitasi gitu, atau menuju bumi. Ketika menuju bumi, berarti kan gravitasinya itu plus gitu ya. Tidak berlawanan. Berarti di sini kita bisa jabarkan lagi V0Y, V0 sin alpha plus GT gitu ya. Inilah ketemu hasilnya untuk VY ketika berada di posisi B1. Kemudian untuk posisi C bagaimana? Untuk posisi C di situ ternyata kecepatannya sama dengan A. Kecepatannya sama dengan A. Ketika digambarkan di sini V-nya itu ke sana. V-nya ke sana. Nah, di sini ada sumbu X, di sini ada sumbu Y. Ketika digaris, berarti seperti ini. Di sini Vx, di sini Vy gitu. Dimana besarnya Vx dan Vy itu sama dengan A. Itu untuk ini ya. Posisi-posisi bola yang berada kecepatan-kecepatan pada saat tertentu.